Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Mary Susanti, sebagai moderator dan timekeeper, kemudian Nadia Pertiwi sebagai media, dan Noveliani Zafira sebagai penyaji. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang pengembangan perangkat e-learning untuk fisika menggunakan model. Materi ini akan dipresentasikan oleh Noveliani Zafira. Kepada Novel, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempat atas waktunya. Langsung saja saya menjelaskan hakikat model. Model merupakan salah satu paket software untuk membuat suatu pelatihan berbasis web dan internet yang biasa disebut sebagai learning management system. Aplikasi ini telah terbukti merupakan software open source. Dan aplikasi ini juga telah terbukti juga untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran fisika. Penjabaran tersebut telah dijelaskan oleh hasil penelitian Finlandia pada tahun 2016 yang menunjukkan bahwa dibandingkan dengan pembelajaran biasa, pembelajaran berbantuan komputer dapat memberikan kontribusi yang lebih tinggi terhadap perhatian siswa. Selanjutnya ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh model. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh model yaitu model ini memberikan secara gratis sebagai perangkat lunak open source. Model dapat langsung bekerja tanpa modifikasi pada Unix, Linux, Windows, Mac OS X, dan lain sebagainya. Yang kelebihan selanjutnya, aplikasi ini sangat sederhana, ringan, dan efisien karena menggunakan teknologi yang sederhana. Mudah diinstal pada banyak program yang bisa mendukung PHP. Hanya untuk membutuhkan satu database saja. Dan kemudian dapat menampilkan penjelasan dari pelajaran yang ada, dan pelajaran tersebut dapat dibagi dalam beberapa kategori. Di dalam model juga dapat mendukung 1.000 lebih pelajaran dan mempunyai keamanan yang kokoh. Formulir pendaftaran untuk pelajar tidak diperiksa validitasnya dan mempunyai cookies yang terenskripsi. Selain itu, paket bahasa yang disediakan penuh untuk berbagai bahasa. Bahasa yang tersedia dapat diedit dengan menggunakan editor yang telah tersedia. Lebih dari 45 bahasa yang tersedia termasuk bahasa Indonesia. Selanjutnya langsung saja pada proses pendownloadan model. Mohon maaf, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu macam-macam model. Model itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada model.com. Model.com ini adalah produk komersial yang biasa digunakan sebagai model partner. Yang variasi kedua, model.org. Yang merupakan website komunitas model project yang memungkinkan kita mendapat plugin serta download source kode. Dan yang terakhir ada modelcode.com, yaitu sebuah portal belajar online gratis. Selanjutnya langsung saja pada proses pendownloadan model code. Karena kita kelompok 11 menggunakan model code. Untuk mendownload model code, kita langsung saja bisa membukanya pada laptop atau komputer kita dengan membuka Google Chrome dengan mengetikkan model code. Dan pilihlah tampilan yang kedua, yaitu model code. Di sini kita memilih try for free agar kita mendapatkan sambungan gratis untuk mendaftar ke model code tersebut.
Di sini ada beberapa kode atau data-data yang harus kita isikan. Yang kode yang ada tanda bintang merah tersebut wajib kita isi. Dan sedangkan yang tidak ada tanda tersebut boleh tidak kita isi dan boleh kita isikan. Selanjutnya tekan next. Di sini kita mengisikan set name, yaitu e-learning media pembelajaran, lalu pembelajaran. Lalu di sini ada 3 bahasa dan kita memilih bahasa yang Australia. Setelah dipilih, kita di sini juga memilih trying out or evaluating model, yaitu other reason. Selanjutnya kita klik next. Nah, di sini kita menunggu verifikasi. Verifikasi ini akan dikirimkan melalui SMS lewat nomor telepon yang telah kita daftarkan untuk mengirimkan verifikasi kode ini. Setelah di sini prosesnya agak sedikit lama. Nanti setelah verifikasi kodenya ada, kita langsung saja tekan next. Sebelum masuk ke akun kita perlu memasukkan kode terlebih dahulu. Berikut adalah tampilan awal dari model. Yang pertama itu ada home. Nah, di bagian home ini juga ada itu pilihan bahasa yang sangat banyak sekali. Tentu saja kita akan memilih bahasa Indonesia supaya lebih memudahkan kita dalam memahami. Selanjutnya ada dashboard. Diklik dashboardnya. Model di dashboard ini ada tampilan. Di sini kita bisa menampilkan seperti mata kuliah atau mata pelajaran yang akan dibahas dalam satu semester tersebut. Selanjutnya di situ ada kalender. Kalender ini berisi tanggal-tanggal, hari, atau bisa juga sebagai pengingat. Yang selanjutnya file pribadi. File pribadi atau file manajemen. Misalnya ketika kita membuat materi pelajaran atau ujian, kita bisa dengan mudah menambahkan file baru ke dalamnya melalui file pribadi ini. Dan file otomatis akan menjadi bagian kursus kita. Selanjutnya, bank konten. Pengajar tak perlu memberikan koreksi atas tugas yang diberikan menggunakan dokumen yang berbeda. Dengan model, koreksi dan feedback bisa langsung dilakukan melalui browser pada tugas tersebut. Tentu saja ke-6 fitur di atas adalah tentu saja beberapa fitur yang sebelumnya tadi adalah beberapa fitur unggulan dari model.
Di sana itu ada introduction to model, itu pengenalan mengenai model. Bagian peserta tuh. Pada tampilan ini ada beberapa itu. Yang pertama ada peserta. Peserta ini adalah anggota-anggota kelas yang ada. Mohon maaf tadi di Zoom. Di sini ada dashboard. Pada dashboard itu yang pertama ada profil. Profil itu ada coba klik profil. Di profil ini adalah berisi informasi pribadi kita. Di sini ada aktivitas login, ada alamat IP terakhir dan berbagai macam lainnya. Selanjutnya ada nilai-nilai. Di sini kita bisa membuat sebuah grup dengan baik itu dengan siswa atau mahasiswa kita. Dan ada juga privat. Privat ini adalah untuk mengirim pesan kepada teman atau kepada dosen secara pribadi. Di sini ada preferensi, yaitu mohon maaf sebelumnya tampilan model ini adalah kita sebagai adminnya. Dan nanti juga bisa kita beralih menjadi sebagai siswanya. Logout untuk keluar. Novel, waktunya tinggal 5 menit lagi. Terima kasih ya. Itulah tampilan dari aplikasi Moodle atau penjelasan singkat mengenai Moodle. Selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa kelompok kami memilih aplikasi Moodle, karena yang pertama 100% cocok untuk diterapkan di kelas online, dan yang kedua karena aplikasi ini sederhana, ringan, efisien dan menggunakan teknologi yang sederhana. Yang selanjutnya mudah diinstal. Dan yang dijelaskan tadi juga memiliki banyak sekali bahasa yang bisa dipilih. Baiklah, terakhir langsung saja pada kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa model itu merupakan salah satu perangkat software untuk membuat suatu pelatihan-pelatihan berbasis web dan internet yang biasa disebut sebagai learning management system. Pemanfaatan e-learning menggunakan model ini sebagai media pembelajaran akan berdampak pada proses kegiatan pembelajaran yang tepat waktu tanpa kendala yang disebabkan adanya batasan ruang dan waktu. Untuk pengembangan perangkat e-learning untuk fisika menggunakan model, perlu adanya pengembangan infrastruktur internet untuk mendukung kegiatan e-learning sehingga tidak ada kendala pada saat pemanfaatan e-learning. Untuk mengoptimalkan e-learning ini, maka diperlukan dorongan motivasi kepada peserta didik untuk menggunakan perangkat teknologi informasi seperti PC, laptop maupun smartphone. Dengan pemanfaatan e-learning ini secara optimal dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar baik dari sisi pendidik maupun peserta didiknya. Hal ini disebabkan informasi dapat digali secara luas dan tidak terbatas. Baiklah, sekian dari penyampaian materi yang saya jelaskan mengenai model.
Saya serahkan kepada moderator kembali. Baik, terima kasih Novel. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya selaku moderator mengakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.